Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik lainnya. Seluruh program prioritas pemerintah daerah bergantung pada kejelasan dan ketepatan penyusunan anggaran ini. Lalu bagaimana tahapan penyusunan sampai dengan penetapan APBD hingga resmi menjadi peraturan daerah? Sebelum APBD dibahas di DPRD, pemerintah provinsi menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi arah pembangunan tahunan. Dari RKPD inilah disusun kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Dokumen KUA dan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD sebagai fondasi awal pembahasan APBD 2026. Setelah menerima KUA PPAS, DPRD melalui Badan Anggaran atau Banggar akan mulai membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam tahap ini, beberapa hal dikaji: kondisi keuangan daerah, target pendapatan 2026, prioritas program strategis, plafon anggaran per perangkat daerah. Pembahasan ini biasanya berlangsung intens karena menjadi titik awal kesepakatan arah belanja daerah tahun 2026. Jika DPRD dan pemerintah provinsi sudah sependapat, maka dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS. Kesepakatan ini menjadi dasar Gubernur untuk menyusun rancangan APBD 2026. Rancangan Perda APBD yang telah disusun pemerintah provinsi kemudian disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD. Biasanya, Gubernur menyampaikan gambaran umum meliputi estimasi pendapatan, kebijakan belanja, program prioritas, proyeksi pembiayaan daerah. Setelah paripurna penyampaian, Raperda resmi mulai masuk ke meja pembahasan DPRD. Pembahasan Raperda APBD dilakukan secara berjenjang, dimulai dari rapat komisi DPRD dengan OPD. Tiap komisi DPRD memanggil organisasi perangkat daerah sesuai bidangnya. Disinilah anggaran masing-masing OPD dibedah satu persatu. Apakah realistis? Apakah sesuai program prioritas dan apakah efisien? Sinkronisasi oleh Badan Anggaran. Hasil kerja komisi dilaporkan ke Banggar. Banggar lalu melakukan pembahasan tingkat akhir bersama TAPD untuk menyempurnakan total anggaran RAPBD. Setelah final, dibawa kembali ke rapat paripurna untuk dibacakan dan dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Jika paripurna sepakat, maka Raperda APBD 2026 disetujui untuk ditetapkan menjadi perda. Namun belum selesai sampai di situ. Raperda APBD 2026 yang sudah disetujui bersama harus dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi ini memastikan agar APBD sesuai aturan nasional, tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, serta anggaran tersusun secara proporsional. Jika ada catatan, DPRD dan Pemprov harus menyesuaikan dan memperbaiki. Setelah evaluasi selesai dan perbaikan dilakukan, Gubernur menetapkan peraturan daerah tentang APBD 2026 melalui penomoran dan pengundangan. Perda APBD pun diumumkan secara resmi agar masyarakat mengetahui arah dan penggunaan anggaran. Kita bersama-sama Eksekutif Legislatif mengesahkan APBD 2026 dan proses ini juga sudah melalui proses panjang. Pembahasan dari eksekutif melalui tim TAPD, yaitu Pak Sekda dan tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah disetujui oleh 9 fraksi. Artinya APBD 2026 bisa dilaksanakan di tahun depan dan dengan tujuan adalah untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Apa manfaat APBD 2026? Tentunya untuk peningkatan kapasitas, yaitu tentang kapasitas sumber daya manusia yang ada di Jawa Timur, kapasitas seluruh potensi yang ada di Jawa Timur, dan seluruh tentunya kapasitas pendidikan, kemasyarakatan, peningkatan atau penurunan kapasitas kemiskinan ada di Jawa Timur, dan pembangunan di Jawa Timur. Seluruh infrastruktur yang ada itu memang prioritas Provinsi Jawa Timur dalam hal ini dan disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Timur untuk APBD 2026.